Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Pengikut yang Sejati. Saudaraku, sukar dibayangkan betapa konyolnya pengikut Yesus di mata orang-orang pada zaman gereja mula-mula. Mereka menaruh percaya kepada seorang yang mengaku anak Allah, padahal jelas-jelas ia adalah tukang kayu dari Nazaret. Ya, padahal jelas-jelas ia adalah anak tukang kayu dari Nazaret. Orang tua dan saudara-saudara Yesus juga mereka kenal. Yesus mengaku anak Allah, tetapi tidak berdaya menghadapi kekuatan bangsa kafir, dalam hal ini Roma. Menurut berita resmi pemerintah Roma, dia adalah penjahat karena menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak. Padahal tidak demikian faktanya, itu fitnah. Sementara itu di mata bangsanya sendiri, orang-orang Yahudi, Yesus dipandang sebagai penghujat Allah. Semua orang, khususnya masyarakat Yerusalem, menyetujui kematian Yesus disalib. Mereka turut mendukung eksekusi, hukuman mati dengan meneriakan, salibkan dia, salibkan dia. Di depan mata semua orang, Yesus jelas-jelas telah mati di kayu salib. Tidak pernah ada orang yang disalib dapat lolos dari kematian. Tetapi kemudian saudara, muncul berita bahwa dia telah bangkit. Rupanya diyakini oleh murid-muridnya dan diberitakan oleh mereka bahwa dia telah bangkit. Tentu saja banyak orang mencibirkan bibirnya dan menganggapnya omong kosong. Dan tentu saja itu bukan hanya diyakini oleh murid-murid, tetapi benar-benar murid-murid telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus bangkit. Bagi orang percaya pada waktu itu, salib adalah pemberitaan mereka yang terkait dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Salib memang menunjuk kepada penderitaan dan kehinaan. Tetapi jangan lupa, tanpa salib tidak ada kematian, dan tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Salib menjadi kemuliaan bagi Yesus. Salib juga menjadi kemuliaan bagi orang percaya. Tanpa salib tidak ada keselamatan. Sebab dengan salib itu manusia dapat dipersekutukan kembali dengan Allah. Dan manusia memperoleh kasih karunia untuk bertumbuh menjadi manusia seperti rancangan Allah semula. Tidak ada salib berarti tidak ada kehidupan. Bagi orang percaya abad mula-mula, salib adalah lambang keagungan. Salib merupakan simbol dari penderitaan yang mendatangkan kemuliaan, baik bagi Yesus maupun bagi orang percaya. Tetapi saudaraku, sebaliknya, semua itu, berita salib, kebangkitan, di mata orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa non-Yahudi, terutama mereka yang menganut filsafat Yunani, salib dipandang sebagai kebodohan. Itulah sebabnya mereka tidak mau mempersoalkannya, karena menganggap hal tersebut benar-benar suatu kebodohan. 1 Korintus 1 ayat 18. Musuh-musuh salib hanya ingin melenyapkan berita salib tersebut dengan menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen dan bermaksud memusnahkan mereka sama sekali. Memunahkan mereka sama sekali. Saudaraku, pada zaman gereja mula-mula, orang percaya mempertaruhkan segenap hidup mereka untuk mengikut
Tuhan Yesus. Dan pengikutan atau pengiringan mereka itu ditunjukkan dengan kehidupan yang meneladani Yesus. Mereka berperilaku seperti Yesus. Itulah sebabnya mereka mendapat panggilan Kristen. Kristen yang artinya seperti Kristus. Mereka tidak menaruh kebahagiaan pada apapun juga dalam hidup ini, tapi hanya demi menyambut kedatangan Raja mereka yang mereka yakini akan datang pada masa itu juga membangun kerajaannya. Selanjutnya, mereka merindukan di mana Tuhan Yesus berada, mereka juga ada. Itulah sebabnya saudara, mereka tidak takut kehilangan segala sesuatu. Mereka tidak takut kehilangan baik harta, keluarga, bahkan nyawa mereka sendiri. Mereka hidup dalam keadaan tidak memiliki kenyamanan, tidak memiliki keamanan sama sekali. Bahkan mereka hidup teraniaya sampai kematian dengan cara keji, di mana mereka disalib, dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke kandang binatang buas yang mencabik-cabik tubuh mereka sampai mati. Mereka dengan berani memberitakan tentang keselamatan dalam Yesus Kristus dan mengajak orang lain untuk ikut jejak mereka juga. Gereja mula-mula adalah gereja tanpa gedung, gereja tanpa organisasi, gereja tanpa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, gereja tanpa denominasi, gereja tanpa liturgi, gereja tanpa dukungan dana. Bahkan para pemimpin mereka ditangkap dan dianiaya serta dibunuh semena-mena. Tetapi saudaraku sekalian, luar biasa saudaraku. Tetapi kita melihat bagaimana kekristenan yang mereka miliki, mereka kenakan adalah kekristenan yang sejati, saudaraku. Hal ini nyata, hal itu nyata dari kehidupan mereka yang mengikuti jejak guru dan Tuhan mereka, Yesus Kristus. Mereka disebut Kristen oleh orang lain di luar komunitas mereka. Karena orang-orang di luar komunitas mereka itu melihat kesaksian hidup mereka yang berperilaku seperti Yesus. Mereka pantas disebut sebagai Kristen yang sejati. Mereka berhasil menjadi saksi sebab perilaku mereka membuktikan bahwa Yesus yang mereka saksikan bangkit, benar-benar bangkit. Hal ini nyata dari perilaku mereka yang benar-benar telah membangkitkan Yesus dalam kehidupan mereka. Saudaraku, ini berbeda dengan orang Kristen hari ini yang mengaku diri Kristen hanya karena beragama Kristen. Harus diingat, banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Sungguh suatu kemerosotan yang sangat menyedihkan. Banyak orang Kristen yang perilakunya seperti anak dunia. Mereka hanya beragama Kristen tetapi tidak memiliki kekristenan yang sejati. Saudaraku, oleh sebab itu kita yang mengerti kebenaran ini harus kembali ke gereja mula-mula. Kembali ke gereja mula-mula. Bukan kembali kepada mujizat-mujizatnya saja, tapi kembali kepada kehidupan Kristiani yang merupakan inti pengiringan kepada Yesus. Kita harus mengembalikan kekristenan yang telah hilang dalam kehidupan kita pribadi dan dalam kehidupan gereja Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, kita juga menolong orang-orang Kristen lainnya secara pribadi agar mereka dikembalikan kepada keselamatan sejati, yaitu bagaimana menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Saudaraku sekalian, inilah kebenaran itu. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.